kecil, hiduplah seorang pembuat mainan yang sudah tua, bernama Geppetto. Dia menjual kayu buatannya untuk bisa bertahan hidup. Satu-satunya yang disesali pembuat mainan ini ialah karena dia tidak memiliki anak. Suatu hari, saat berjalan di hutan, Geppetto menemukan kayu yang tepat untuk mainan barunya. Nah, kayu ini yang aku cari. Aku akan membuat boneka yang indah dengan kayu ini. Geppetto memanggul kayu itu dan membawanya ke bengkel kerjanya. Dia menaruh kayu itu di atas meja dan mulai memahat. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Dia mendengar suara dari kayu itu. Geppetto awalnya kaget, tapi kemudian berpikir bahwa dia salah dengar. Geppetto melanjutkan memahat, tapi kemudian dia mendengar suara yang sama lagi. Aku pasti sudah sangat tua. Aku terus saja mendengar suara-suara. Geppetto terus bekerja. Pertama-tama kepala boneka terbentuk, lalu diikuti oleh tangan dan kaki. Geppetto akhirnya menyelesaikan boneka itu. Dia pun meletakkan kayu itu di kursi itu dan mulai beres-beres. Di saat itulah dia mendengar suara lain. Halo. Geppetto melihat ke sekeliling dan terkejut, tapi dia tidak melihat siapapun kecuali boneka kayu. Jadi dia melanjutkan pekerjaannya. A few moments later. Boneka kayu itu melompat dari kursi dan mulai menari di ruangan itu. Melihat hal ini, Geppetto berjuang agar tidak pingsan. Ya ampun. Boneka kayu ini hidup. Tentu saja itu bukan anak sungguhan, tapi boneka itu tertawa, berbicara, dan bermain seperti seorang anak. Geppetto memegang boneka itu di tangannya. Mulai sekarang, namamu Pinocchio, nak. Geppetto dan Pinocchio memulai masa-masa bahagia mereka bersama. Tiba waktunya bagi Pinocchio untuk bersekolah. Tapi Geppetto tidak punya uang untuk membeli peralatan sekolah untuk Pinocchio. Geppetto kebingungan karena tidak punya uang. Oleh karena itu, dia menjual mantelnya dan memberi uang itu kepada Pinocchio. Geppetto memberikan uang kepada Pinocchio untuk membeli peralatan sekolah. Pinocchio membawa uang itu dan pergi ke sekolah dengan senang hati. Melihat-lihat semua toko, orang, dan pasir di sepanjang jalan. Tiba-tiba dia melihat kerumunan orang di depan. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, dia menuju kerumunan itu. Karena sangat pendek, dia sulit melewati orang-orang untuk bisa ada di depan. Yang dia lihat adalah tenda warna-warni. Itu adalah tenda sirkus. Badut di depan, tenda sedang memanggil pelawak. Pinocchio penasaran ingin melihat ada apa di dalam tenda itu. Tapi badut menghentikannya. Stop! Kau tidak boleh masuk, kecuali kamu membayarnya. Pinocchio berpikir sebentar dan teringat akan uang yang diberikan ke Geppetto kepadanya. Aku punya uang. Pinocchio mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikan kepada badut itu. Wah, keren sekali. Di dalam tenda itu sangat menyenangkan. Dia melihat boneka kayu dimainkan di tengah panggung. Hei, mereka juga terbuat dari kayu. Dengan melompat ke panggung, Pinocchio mulai menari bersama boneka-boneka kayu itu. Tetapi penonton pertunjukan marah kepadanya. Milik sirkus yang ada di atas panggung datang senang melihat boneka yang hidup. Sebuah boneka tanpa tali akan menghasilkan banyak uang. Setelah pertunjukannya selesai, dia menangkap Pinocchio dan mengurungnya di sangkar.
Pinocchio sangat sedih karena dia tidak mematuhi perintah Geppetto untuk langsung pergi ke sekolah. Jadi dia mulai menangis. Ayah. Melihat betapa menyesalnya Pinocchio, seorang peri muncul di sampingnya. Harusnya melakukan apa yang diperintahkan oleh ayah. Tapi kulihat kau sudah menyadari kesalahanmu. Oleh karena itu aku menyelamatkanmu. Dan ulangi kesalahan yang sama lagi dia. Pinocchio sangat senang dan menyeka air matanya. Tapi aku tidak punya uang. Bagaimana aku bisa pergi ke sekolah? Peri itu mengucapkan mantra dan uang pun muncul di tangan peri. Ambillah uang ini dan jangan dibuang ya. Peri membawa Pinocchio keluar dari sirkus. Pinocchio langsung berjalan menuju sekolah sekali lagi. Melihat Pinocchio yang bernyanyi bahagia, seekor robot licik dan temannya menghadang jalan Pinocchio. Dan mereka membuat rencana untuk mengambil uang Pinocchio. Hei, kau mau kemana? Kau terlihat senang sekali. Aku mau membeli peralatan sekolah dan pergi ke sekolah. Uang ini tidak akan cukup untuk peralatan sekolah. Berikan uangmu. Kau ingin aku melakukan apa? Berikan uangmu dan kau menanamnya di lapangan ajaib. Kau akan memiliki pohon uang. Kau bisa mengambilnya kapanpun kau butuhkan. Pinocchio yang lugu percaya pada semua ucapan rubah itu dan menyerahkan semua uangnya. Sambil membawa lari uang itu, rubah dan kucing pun segera pergi. Karena ditinggal sendirian, peri muncul lagi di sampingnya. Kenapa kau belum pergi ke sekolah? Apa kau sudah membeli peralatan tulis dari uang yang kuberikan? Sebenarnya, peri tahu bahwa Pinocchio memberikan uangnya kepada rubah. Peri pun memperingatkan Pinocchio. Jangan berbohong kepadaku atau aku akan menghukum. Pinocchio tidak mendengarkan peri dan tetap berbohong. Aku membeli peralatan sekolahnya, tapi ketinggalan. Setelah Pinocchio selesai bicara, hidungnya mulai memanjang. Apa kau mengatakannya sejujurnya? Ketika Pinocchio mengatakan kebohongan lainnya, hidung Pinocchio terus memanjang dan memanjang. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa menggerakkan kepalanya. Apa yang terjadi? Akhirnya Pinocchio menyadari kesalahannya dan memberitahu pada peri semua yang dia alami. Melihat Pinocchio telah melakukan yang benar, peri mengembalikan hidungnya menjadi normal. Aku mengampunimu karena kau mengatakan yang sebenarnya. Dengan mantra lain, peri mengembalikan uang yang diambil oleh rubah. Dan sekali lagi, memperingatkan Pinocchio untuk tidak membuang uangnya lagi. Dengan memegang uang di tangannya sambil bernyanyi, Pinocchio mulai berjalan lagi. Tapi kali ini, dia menghadapi jenis bahaya lain. Pemilik sirkus yang pernah menangkapnya dahulu berdiri di hadapan Pinocchio dan melemparkannya ke laut. Pinocchio tidak tenggelam. Dia mengambang dan mulai berenang. Dan sesuatu pun terjadi. Sebenarnya, dia telah ditelan oleh ikan paus. Hei, apa yang terjadi? Di mana aku? Geppetto mencari Pinocchio di pantai dengan menggunakan perahu dan berlayar ke lautan. Pinocchio! Tiba-tiba badai besar terjadi. Perahu Geppetto terbalik dan ia pun tenggelam ke dalam laut. Lalu dia ditelan oleh ikan paus yang menelan Pinocchio. Geppetto mendengar suara Pinocchio menangis. Pinocchio anakku, akhirnya aku menemukanmu. Aku khawatir sekali. Ayah, aku minta maaf karena tidak mendengarkan nasihat ayah. Maafkan aku akan selalu mematuhi nasihatmu. Maafkan aku, ayah. Melihat Pinocchio sungguh menyesal, peri memutuskan menolong mereka. Peri membawa Geppetto dan Pinocchio keluar dari ikan paus. Sejak saat itu, Pinocchio menjadi anak pintar dan menuruti nasihat ayahnya. Suatu malam, saat Pinocchio tidur, peri mendatangi Pinocchio dan mengucapkan mantra. Akan kubuat kau menjadi manusia sungguhan. Keesokan paginya, Pinocchio bangun dan terkejut. Ayah, lihat aku. Akhirnya aku menjadi manusia sungguhan. Akhirnya aku memiliki putra sungguhan. Ayah dan anak, mereka menangis sambil berpelukan bahagia. Pinocchio tidak berbohong lagi dan hidungnya selalu berada di tempatnya. Sekian teater dari kami. Taman Kuda. Cerita kami.